wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Said Muhammad dengan NIM K0025058 dari kelompok 15 atau SGDB 5. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan untuk dari laporan anatomi 1.3. Jadi yang pertama itu dari pembagian lapisan dinding abdomen di anterolateral. Jadi di bagian paling luar itu ada kulit, lalu ada fascia superficialis itu yang dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan fascia Scarpa. Lalu di bawahnya itu ada fascia profunda, dan di bawahnya itu juga ada musculi et aponeurosis. Nah, di musculi et aponeurosis ini ada musculi obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus abdominis, rectus abdominis, dan pyramidalis abdominis. Lalu setelah itu ada fascia transversalis, lalu ada fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Dan untuk di bagian posterior itu ada kulit, terus ada fascia superficialis dorsi, terus ada muskulus-muskulusnya yang akan dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama yang paling luar, terus kedua, ketiga, dan keempat. Terus ada fascia extraperitonealis yaitu jaringan lemak, dan peritoneum parietal. Lalu kita balik lagi ke yang fascia superficialis. Nah, fascia Camper ini terdiri dari funiculus adiposa atau lamina atau jaringan lemak gitu, bisa kita lihat. Terus itu di fascia Scarpa itu stratum membranosum. Nah, di atas umbilicus kedua lapisan ini bersatu ke arah superior yang regio pectoralis ini menjadi fascia superficialis pectoralis, dan ke arah dorsal atau regio dorsum itu fascia superficialis dorsi. Sedangkan di bagian bawah umbilicus kedua lapisan ini dapat dibedakan dengan jelas. Untuk fascia Scarpa meluas ke superficial ke skrotum itu akan menjadi fascia dartos. Dari dalam area skrotum, fascia dapat ditelusuri ke belakang, berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Lalu fascia Scarpa di inferior berlanjut ke paha, dan di bawah ligamentum inguinale bergabung dengan fascia lata. Oke. Nah, itu ini tadi. Kita lanjut ke yang kulit. Tadi yang musculus ini dibagi menjadi 4 tadi. Yang lapisan pertama yang paling luar itu dari latissimus dorsi. Lapisan kedua ada obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, sama serratus posterior dan inferior. Lalu untuk lapisan ketiga ada multifidus, interspinalis, dan obliquus internus abdominis. Untuk lapisan keempat atau yang paling dalam itu ada quadratus lumborum, musculus iliopsoas, sama transversus abdominis. Oke, setelah itu untuk sistem otot yang ada di abdomen. Nah, sistem otot yang ada di abdomen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada flat muscle dan vertical muscle. Untuk flat muscle ini ada musculus obliquus externus yang ini, ada obliquus internus yang ini, sama musculus transversus ini flat muscle-nya. Untuk vertical muscle ini ada di vagina musculi recti. Itu yang pertama itu ada rectus abdominis yang ini. Nah, itu ada linea albanya sama tendinous intersection. Setelah itu ada juga musculus pyramidalis ini yang di bagian bawah sini. Setelah itu untuk sistem untuk organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Jadi organ-organ di dalam tubuh ini dibagi menjadi dua, yaitu yang intraperitoneal yang dilapisi oleh lapisan peritoneum. Terus ada yang retroperitoneal. Nah, itu yang cuma dilapisi oleh sebagiannya cuma sebagian yang dilapisi oleh peritoneum. Nah, organ-organ retroperitoneal ini bisa disingkat dengan Sedgwick. Yang pertama itu ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali part superior, pankreas kecuali cauda, ureter, colon ascendant et descendant, kidney, esophagus, dan rectum. Oke, setelah itu kita lanjut ke anatomi gaster. Nah, seperti yang kita jelaskan dari skenario, jadi kita harus menjelaskan anatomi dari gaster. Nah, gaster ini esophagus, terus masuk gaster. Dia ada yang bagian korpus, terus ada bagian kardia, pars kardia, sama pars pylorus. Nah, di bagian kardia ini ada cardiac sphincter atau lower esophageal sphincter. Terus bagian pylorus ini ada pylorus sphincter. Nah, bagian pylorus ini dan pylorus sphincter ini akan menyambung ke duodenum. Nah, ini korpus,
ini fundus, ini pylorus, ini pyloric sphincter, ini cardiac sphincter ya. Terus di bagian sini ini namanya curvatura minor, yang itu akan membentuk dari omentum minor. Terus ini yang curvatura mayor, ini akan membentuk dari curvatura mayor. Nah gitu. Nah setelah itu orificium cardiacum, yaitu yang lubang dari bagian kardia ini akan setinggi VTEH 11. Kalau untuk bagian orificium pyloricum atau yang di bagian sini itu setinggi vertebra lumbar 1. Nah seperti yang dijelaskan tadi, yang ini kan omentum minor, ini omentum mayor. Kalau omentum minor ini yang akan menyambung ligamen-ligamennya itu ligamen hepatoduodenale yang menyambung ke duodenum sama hepar. Terus ligamen gastrohepaticum, yaitu yang dari hepar ke gaster. Untuk omentum mayor itu ada ligamen gastrocolica, gastrivenica, gastrodenale, dan splenorenale. Oke, setelah itu ada appendix. Untuk appendix ini ada beberapa bagian yang berbagian dari variasi dari lokasi appendix. Jadi kita mulai yang paling umum, yaitu retrocaecal, yaitu sebanyak 64%. Terus ada pelvic atau pelvicum itu sebanyak 32%. Dan baru subcaecal yaitu 2%. Terus ada preileal yaitu sebanyak 1%, dan postileal sebanyak 0,5%. Lalu setelah itu untuk menemukan letak appendix. Jadi untuk letak appendix ini bisa di McBurney point, yaitu menurut garis Monro picture diukur dari sias dextra ke umbilicus. Pangkal appendixnya ini bakal terletak di sepertiga lateral dari garis Monro picture. Nah di ini garis ini, yang titik ini disebut McBurney point atau titik McBurney. Sedangkan menurut garis Lange diukur dari sias dextra sampai sias sinistra, sias dextra sampai sias sinistra. Nah itu ujung appendixnya ada di titik 1/6 lateral dextra. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.